Bayangkan dunia tempat hukum, infrastruktur, dan budaya selama ratusan tahun tiba-tiba mulai runtuh. Bukan dalam sehari, tapi perlahan, diam-diam, dan menyeluruh. Abad kelima Masehi adalah masa di mana kejayaan Kekaisaran Romawi Barat mulai meredup, dan perlahan-lahan dunia lama yang megah itu runtuh, membuka jalan bagi masa yang sering disebut sebagai Dark Age, masa kegelapan dan ketidakpastian. Tapi ini bukan sekadar kisah tentang sebuah kekaisaran yang tumbang. Di balik keruntuhan itu muncul berbagai kekuatan baru. Raja-raja barbar mulai mengisi kekosongan kekuasaan, gereja memperkuat perannya, dan masyarakat biasa harus menyesuaikan diri dengan kenyataan baru, hidup tanpa pusat. Yang terjadi bukan akhir dari peradaban, tapi pergeseran arah. Dunia Romawi mungkin memudar, tapi dunia baru mulai terbentuk, perlahan, penuh tantangan, dan dengan cara-cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat bukan sekadar soal Odoacer menjatuhkan Romulus Augustulus pada 476 Masehi. Itu hanya ujung gunung es, realitasnya jauh lebih rumit, mencakup ekonomi yang melemah akibat sistem pajak yang gagal, pertanian yang menurun karena pemusatan tanah di tangan elit, serta krisis militer karena ketergantungan terhadap tentara bayaran barbar yang loyalitasnya bisa dipertanyakan. Lebih dari itu, identitas Romawi itu sendiri mulai kabur. Siapa sebenarnya yang disebut Romawi? Apakah hanya orang Italia? Apakah orang Galia, Hispania, atau Afrika Utara? Ketika pusat kekaisaran berpindah-pindah dari Roma ke Milan, lalu ke Ravenna, dan ketika kaisar tak lagi mampu menegakkan hukum bahkan di ibu kotanya sendiri, maka semangat Romawi yang dulu menyatukan jutaan orang, kini perlahan mulai menguap. Begitu Romawi Barat kolaps, muncul kekuasaan-kekuasaan baru yang disebut oleh sejarawan sebagai kerajaan barbar. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar perampok bermahkota. Para raja Visigoth, Vandal, Ostrogoth, dan Frank dengan cermat memadukan warisan Romawi dan budaya mereka sendiri. Mereka tetap menggunakan bahasa Latin dalam administrasi, tetap memakai struktur hukum Romawi dengan modifikasi, dan bahkan mintakan pengesahan dari Kaisar Romawi Timur agar pemerintahan mereka diakui sah. Inilah paradoks, mereka ingin terlihat bukan Romawi, tapi juga tetap menjadi Romawi, atau setidaknya pewarisnya. Di Spanyol, Visigoth mendirikan ibu kota baru di Toledo. Di Afrika Utara, Vandal membentuk kerajaan yang luar biasa strategis, menguasai rute pelayaran penting Laut Tengah Barat. Sementara di Galia, suku Frank membangun fondasi bagi Kekaisaran Merovingian yang kelak akan jadi cikal bakal negara Prancis. Sementara Barat runtuh, Timur alias Bizantium justru membentengi dirinya dengan lebih kokoh. Di bawah Kaisar Theodosius II dibangunlah tembok Theodosian, sistem pertahanan yang akan menyelamatkan Konstantinopel dari berbagai serangan selama hampir 1000 tahun. Tapi jangan kira hidup di timur lebih damai. Politik istana Bizantium dikenal licik dan berdarah. Kaisar Zeno misalnya harus menghadapi pemberontakan Isauria, tekanan dari Ostrogoth, dan perseteruan keagamaan yang membelah gereja. Namun kekuatan Bizantium justru ada pada kemampuannya mengelola kompleksitas. Agama, etnis, militer, dan ekonomi semuanya dipadukan dalam sistem birokrasi super rapat yang disebut Praetorian Prefecture. Kalau kamu tinggal di Eropa abad kelima, ada satu nama yang bisa bikin kamu mimpi buruk. Nggak lain dan nggak bukan ialah Attila.
Di mata orang Kristen, dia dijuluki cemeti Tuhan atau flagellum Dei, simbol murka ilahi atas dosa manusia. Attila bukan cuma pemimpin suku. Dia mengorganisasi konfederasi besar bangsa nomaden dari Asia Tengah, memadukan kecepatan kavalerinya dengan diplomasi canggih. Ia membuat kekaisaran timur dan barat membayar upeti besar hanya agar bisa damai. Puncaknya, ia menyerbu Eropa Barat dan terlibat dalam pertempuran Chalons pada tahun 451 Masehi, menghadapi koalisi pasukan Romawi dan suku Visigoth. Meski hasilnya tidak terlalu jelas, ini menunjukkan bahwa bahkan pasukan Romawi yang tersisa pun harus menggandeng mantan musuhnya demi bertahan. Attila meninggal secara misterius setahun kemudian. Tanpa dia, kekaisaran Hun segera pecah, tapi jejak terornya meninggalkan trauma mendalam bagi seluruh Eropa. Ketika otoritas sekuler melemah, gereja Kristen justru makin kuat. Tapi jangan bayangkan gereja abad ke-5 sebagai institusi tunggal. Ini masa penuh perpecahan, terutama soal doktrin. Kontroversi besar muncul soal natur Kristus. Apakah Yesus Kristus adalah sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, atau keduanya? Konsili Khalkedon tahun 451 Masehi menetapkan bahwa Kristus memiliki dua natur, ilahi dan manusia, dalam satu pribadi. Tapi keputusan ini ditolak oleh gereja-gereja di Mesir, Suriah, dan Armenia. Lahirlah gereja-gereja non-Khalkedonian yang akan berkembang menjadi gereja Ortodoks Koptik dan Ortodoks Timur lainnya. Di Barat, Paus Leo I menegaskan supremasi uskup Roma atas gereja-gereja lain, sekaligus memainkan peran politik penting, seperti saat ia menghadapi langsung Attila. Gereja di Barat mulai jadi otoritas ganda, spiritual dan politis. Di tengah keruntuhan besar, kehidupan masyarakat bawah tetap berjalan, meskipun dalam kondisi berubah total. Para petani tak lagi melihat Roma sebagai pelindung mereka. Kini mereka bergantung pada penguasa lokal, bangsawan, uskup, atau bahkan panglima militer setempat. Feodalisme dalam bentuk awalnya mulai terlihat. Ketimbang membayar pajak ke negara, para petani mending menyewa perlindungan kepada tuan tanah dengan menyerahkan hasil panen atau kerja paksa. Di sisi lain, muncul pula monastisisme, gerakan biarawan yang memilih hidup asketik jauh dari dunia. Tokoh seperti Benediktus dari Nursia mulai mengembangkan aturan komunitas monastik yang kelak jadi tulang punggung gereja abad pertengahan. India di abad ke-5 juga mengalami kemunduran, khususnya setelah wafatnya Kumaragupta I dari dinasti Gupta. Serangan dari Hun Putih atau Heftalite melemahkan pusat kekuasaan dan wilayah India Utara mulai terpecah-pecah. Namun secara budaya, ini masa subur. Pengembangan sistem angka desimal terjadi dan karya-karya sastra Sanskerta berkembang pesat. Kalidasa, sastrawan besar, menulis drama-drama epik seperti Syakuntala. Agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan, meski ketegangan pelan-pelan meningkat. Di Tiongkok, abad ke-5 adalah bagian dari zaman kekacauan panjang antara dinasti Han dan dinasti Sui. Wilayah utara dikuasai oleh dinasti Wei Utara yang berasal dari suku Xianbei, non-Han. Tapi menariknya, mereka mulai mengadopsi budaya Han secara agresif, mengenakan pakaian Han, mengganti nama, dan mengadopsi sistem birokrasi Tiongkok. Ini proses yang disebut sinifikasi, dan meski efektif secara administratif, hal ini memunculkan ketegangan internal antara elit Xianbei asli dan pejabat Han yang mereka adopsi. Ini konflik identitas klasik, antara mempertahankan jati diri atau berasimilasi demi stabilitas. Di wilayah selatan, dinasti Liu Song mempertahankan warisan Han, tapi sering dilanda perebutan kekuasaan. Meski begitu, budaya tetap tumbuh. Patung-patung Buddha raksasa mulai diukir di gua-gua Yungang dan Longmen, menandai puncak seni Buddha Tiongkok awal.
Sementara itu, di tanduk Afrika, Kerajaan Aksum di Ethiopia memainkan peran penting sebagai pusat perdagangan dan kekuatan Kristen yang mapan. Raja Ezana bahkan sudah memeluk agama Kristen sejak abad keempat, menjadikan Aksum sebagai salah satu kerajaan Kristen tertua. Di Arabia belum ada kekuasaan sentral, tapi kota-kota seperti Mekah mulai tumbuh sebagai titik penting dalam jalur dagang kafilah. Budaya lisan mendominasi dan puisi Arab klasik berkembang di tengah kerasnya gurun. Siapa sangka dalam waktu 2 abad mendatang, tanah yang kini sunyi ini akan menjadi pusat revolusi religius terbesar, Islam. Sekilas, abad kelima terlihat seperti bencana global. Kekaisaran runtuh, perpecahan di mana-mana, dan kekacauan menjadi norma. Tapi justru di dalam retakan-retakan ini, dunia baru mulai tumbuh. Gereja membentuk identitas baru. Kerajaan-kerajaan barbar membangun fondasi negara Eropa modern. Di timur, budaya dan ilmu pengetahuan terus dijaga. Di Asia, gelombang asimilasi dan inovasi membentuk wajah peradaban berikutnya. Kita tidak sedang melihat akhir peradaban. Kita sedang menyaksikan proses kelahiran baru, lambat, menyakitkan, dan tidak selalu indah. Tapi tanpa abad kelima, dunia seperti yang kita kenal sekarang mungkin tidak akan pernah ada. Menutup abad kelima, kita melihat dunia yang sudah berubah secara mendasar. Kekaisaran Romawi Barat memang runtuh, tapi kehancuran itu justru membuka jalan bagi lahirnya tatanan baru. Di Eropa Barat, kerajaan-kerajaan barbar mulai menetap dan membentuk struktur pemerintahan mereka sendiri. Di saat yang sama, Gereja Katolik muncul sebagai pilar stabilitas, menawarkan arah dan otoritas di tengah kekacauan. Hidup menjadi lebih lokal. Alih-alih melihat ke Roma, masyarakat kini mengandalkan pemimpin wilayah, bangsawan setempat, atau tokoh agama di dekat mereka. Pola pikir pun berubah, dari warga kekaisaran menjadi bagian dari komunitas kecil yang harus mandiri. Abad kelima sering disebut masa kegelapan, tapi mungkin itu terlalu sempit. Lebih tepat jika kita menyebutnya sebagai masa pencarian arah. Dunia lama sudah tidak bisa bertahan, tapi dari sisa-sisanya masa depan sedang disusun. Dengan segala ketidakpastian dan ketegangan, inilah fondasi awal dari Eropa abad pertengahan. Dan dari sanalah dunia terus bergerak maju.